Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema dengan sangat senang hati menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya berdoa teman-teman selalu sehat, selalu kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Kalau saat ini Anda terdampak corona, pasti Anda disembuhkan. Semangat, perkatakan pada dirimu, Anda akan sembuh. Amin. Teman-teman, saat ini saya akan membahas satu video ya, seperti pada thumbnail saya. Benarkah CNN menghapus video yang memberitakan tentang VTube ilegal ya. Nah, sebenarnya saya punya materi lain teman-teman, cuma karena tadi pagi saya dicat oleh seseorang ya, rekan VTuber juga, baru masuk di WhatsApp saya, kemudian seperti ini. Pagi Pak Dema, kemudian dia kirimkan link dan dia kirimkan juga ada screenshot video, ya seperti ini teman-teman. Kemudian saya balas, pagi Mbak, salam VTuber. Dia balas seperti itu, kemudian saya balas lagi, iya Mbak, salam kenal. Kemudian dia kasih foto itu ya, dia bilang bahwa bahas ini Pak di YouTube-nya. Tapi saya cek memang tidak ada. Oke baik Mbak, saya balas seperti itu, thank you. Maaf dengan Mbak siapa, kemudian dia balas lagi, Rendita Agustin, ya. Jadi video ini saya akan bahas kepada teman-teman semua. Kalau akhir-akhir ini memang dari beberapa hari yang lalu viral di pemberitaan, khususnya di media TV juga ya, juga majalah, khususnya di CNN. Juga kemarin-kemarin saya banyak dikirimi video, khususnya video yang diberitakan oleh CNN. Dan juga sempat saya bahas pada video saya kemarin, yaitu saya mengatakan bahwa berita itu kan hanya mengangkat berita, kemudian yang harus dikaji kebenarannya. Dan apakah benar bahwa berita itu telah dihapus oleh CNN sendiri? Saya juga sempat mengecek CNN teman-teman, yang dimana ada video yang memberitakan seperti yang teman-teman share ke saya juga, yang memberitakan tentang VTube ilegal ya. Saya lihat bahwa itu ternyata sudah tidak ada ya. Tidak ada di dalam video, kolom video di CNN itu. Yang saya cek seperti itu. Kemudian juga teman-teman yang mengirimkan video itu mengatakan bahwa tidak ada. Ya, saya nggak tahu ya di luaran sana, mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Tetapi kalau di saya pribadi dengan juga istri mengecek, kemudian ternyata tidak ada ya. Kami cari video yang dibahas itu tidak ada di videonya lagi. Ya. Jadi kemudian kesimpulannya apa teman-teman? Saya nggak ngerti sih kenapa kalau sudah sempat di-upload kemudian dihapus. Perlu ada beberapa faktor, ada yang harus dipertimbangkan ya teman-teman, karena semua berita yang diangkat itu semua ada historinya dan pasti kita harus pertimbangkan semua, khususnya yang mengangkat berita itu. Seperti yang saya sudah beritakan, menyampaikan kepada Anda kemarin bahwa jika itu mereka mengangkat seperti VTube ilegal, saya mengatakan bahwa belum tentu mereka mengetahui sistem daripada VTube ya. Dan saya sempat lihat juga yang dibahas oleh pembawa berita itu dengan seorang yang katanya perencana keuangan ya. Tidak seperti itu tujuan daripada VTube ya. Karena di VTube jelas bahwa di VTube itu bukan money game Ponzi. Tidak seperti yang disampaikan oleh mereka bahwa money game Ponzi itu adalah menyetor uang, top up uang, yang seperti juga marak terjadi sekarang, yaitu TikTok Cash. TikTok Cash itu yang juga saya lihat dari video Pak Tongam Luman Tobing, itu memang menyetor uang. Nah, di VTube ini teman-teman tidak ada menyetor uang ya. Tidak ada kita menyetor uang ke perusahaan atau ke member-member ya, tidak ada. Tetapi yang ada adalah kita membeli viewpoint orang yang telah ada di exchange counter. Viewpoint itu dari mana? Iya, dimurni dilahirkan oleh atau dihasilkan dari member-member yang sudah punya proses waktu untuk mengumpulkan viewpoint.
Jadi kalau dikatakan bahwa ini skema Ponzi, tidak ada. Karena murni ada jual beli. Dan kalau teman-teman mengingat apa yang pernah saya bahas pada video saya, Ketua SWI Pak Tongam Lumbang Tobing juga mengatakan bahwa Fitup ini sudah diterima izinnya, ya, kami terima dari OSS dan juga dari Kementerian Perdagangan. Karena di Fitup kan ada jual beli, artinya izin perdagangan juga sudah ada. Jadi selalu saya mengatakan kepada teman-teman semua bahwa Fitup ini resmi, Fitup ini sudah ada izinnya. Nah, yang lagi tren sekarang ini diperbincangan khususnya di media CNN, karena saya melihat, saya mau mengecek apakah ada memang benar dihapus, dan yang saya temui itu adalah yang dibahas itu adalah waspada terjebak aplikasi tak berizin resmi. Jadi pembawa acaranya itu adalah seorang perempuan, ya. Kemudian ada perbincangan dengan Pak Dedi Permadi, yaitu juru bicara Kominfo, ya. Nah, kemudian yang dibahas itu adalah TikTok Cash. Nah, teman-teman, kalau Anda memperhatikan pada video CNN, yaitu judulnya Pemerintah Blokir TikTok Cash, di situ ada perbincangan dengan Pak Tongam Lumbang Tobing. Dia menyarankan kepada masyarakat untuk memperhatikan 2L. Yang pertama itu adalah legal, dan yang kedua adalah logis. Nah, jadi logis artinya dia memberikan keuntungan yang besar yang dalam waktu relatif singkat. Dia sempat membahas bahwa TikTok Cash itu kita bisa men-top up sekitar 5 jutaan kalau tidak salah. Kemudian dalam 1 tahun kita bisa dapat hasil 100 juta lebih. Ya. Nah, kalau teman-teman sangat beda lah kasusnya dengan di Fitup. Di Fitup ini kita tidak pernah menyetor uang. Ya. Seperti juga yang sempat disampaikan oleh Pak Tongam pada wawancara beberapa minggu yang lalu, ya, yang juga saya sempat keluarkan di video saya. Dia mengatakan bahwa Fitup ini bukan skema Ponzi, tetapi ini merupakan inovasi. Karena justru masyarakat kita tidak ada membayar, tapi justru kita dibayar saat menonton iklan. Nah, jadi jelas bahwa Fitup ini bukan skema Ponzi. Yang diberitakan misalnya di CNN, yang sempat ada kemudian dihapus itu, ya, itu karena dia tidak mengerti daripada sistemnya. Saya waktu lihat itu, saya rasa kok ini orang dengan pedenya berbicara padahal tidak mengerti sistem daripada Fitup. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti juga yang dibahas misalnya oleh orang tua, ya, yang ada ubahnya melintang di sini. Teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya mungkin penasaran siapa orang tua itu, ya. Kalau Anda pernah melihat channel daripada orang tua itu, Tela tua itu, yang ada uban melintang di situ, itu kasnya dia. Kalau Anda melihat dia menyebut nama saya Dema, mengatakan si Dema, nah itu dia. Di tahun 2021, saya nggak pernah menyebut nama dia. Tetapi dia selalu menyebut nama saya di dalam channelnya, yang katanya mengatakan haram mentak nama-nama leader Fitup. Tapi sampai sekarang dia masih membahas saya di video-videonya. Video terbarunya saya lihat di ujung videonya dia membahas 2 thumbnail video saya. Ya. Jadi itu saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, yang orang tua itu dia membahas Fitup dari sisi negatifnya. Kasihan, dia mencari peruntungan di Fitup, tetapi dia bahas dari luarnya. Gitu. Jadi sangat miris. Dia selalu membahas Fitup dari luarnya. Kan sayang, kasihan kan, tidak ada materi. Jadi kalau saya sebagai orang yang ada di dalam Fitup, banyak sekali materi-materi saya yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, karena saya ada di dalam Fitup. Tentunya saya ngerti sistem daripada Fitup. Ya, jadi orang tua ini kemarin membahas juga tentang term and condition. Tapi sayang, kasihan, selalu dia bahas sesuai dengan isi hatinya lah, ya. Isi otaknya, yang saya bilang kemungkinan kenapa kita bisa melakukan seperti itu, karena kadang-kadang ya maklumilah orang tua. Ada member saya yang selalu mengatakan gini, maklumi aja orang tua, ya. Ya wajar lah mungkin, ya, otak tidak berfungsi 100% lagi. Akhirnya yang dia bahas itu
dia comot-comot dari media sosial orang. Ada yang bertanya ke saya, Bang Dema, apakah Pak Tua join VTube dia bisa membahas syarat dan ketentuan? Dalam videonya dia komen, apa dia bilang yang si Pak Tua itu ke dia? Dia bilang, Anda juga bisa dapat dari akun orang, tolong. Ya, minta maaf ya. Jadi dia ngomong di komentarnya seperti itu. Jadi saya lihat bahwa orang tua ini yang keluar dari mulutnya itu hanya kata-kata kotor ya. Mengatai orang bebek dungu, mengatai orang seperti kerbau. Anda bisa lihat video-videonya. Apa yang keluar dari channel-channelnya, kalau khusus yang di VTube dibahas, itu aduh ngeri. Bahkan pada video ini sempat membahas, dia katanya Tuan, wah Tuan haters. Bayangkan itu, mengaku-ngaku sebagai ya gitu. Sampai dia bilang tidak secara langsung, leader-leader itu sembah saya. Kau udah menyampaikan kepada Anda. Sama aja kita sembah hantu kalau gitu ya. Kok PD-nya ngomong gitu? Tapi inilah, juga banyak yang ngikut pada video-videonya itu, khususnya kalau membahas VTube. Secara tidak langsung juga, dalam hatinya ketawa. Yang sebenarnya yang menyembah dia itu ya, buat saya itu, yang komen-komen itu. Masa dia bilang hanya dengan kok kita mentak katanya sembah dia. Kemudian, itu dia mengatakan bahwa itu bahasa psikologis. Itulah kerennya lulusan IT luar negeri ya. Dia membahas kesalahan deskripsi video saya yang terbaru, tapi memang saya sengaja buat salah karena saya pikir pasti dia akan bahas. Saya kan sudah bilang ke teman-teman, lihat aja, tidak akan berhenti membahas leader-leader VTube. Saya disebut terus dalam channel-channelnya. Memang judulnya kadang ya tidak ada foto saya, tapi dalam channelnya itu, dia sebut saya, dia sebut nama saya. Jadi kalau teman-teman yang melihat dia menyebut nama saya, dia itulah orang yang saya maksud. Ada ubannya kan melintang di atas sini, ya. Ngeri juga. Jadi tidak berhenti-berhentinya tuh dalam video terbarunya dia mengatakan kepada saya, kurang ajar ini, kurang ajar. Nggak tahu alasannya kenapa. Saya hanya menggunakan foto Pak Presiden, mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya hak saya dong. Saya mengutip pada thumbnail saya, kemudian di dalam video saya mengutip bahwa Presiden mendukung era digital. Sekarang apanya yang salah, teman-teman? Tapi kan dasar kakek yang katanya lulusan IT luar negeri, tidak melihat pasti videonya mungkin. Dia hanya langsung men-screenshot saya punya judul video, kemudian dia bahas. Nah, inilah yang selalu saya bilang bahwa dia selalu membahas sesuatu tanpa menganalisa terlebih dahulu. Saya sempat dulu membahas teman-teman. Pada Facebooknya itu mengatakan seperti ini. Bersyukur dapat berkat luar biasa setelah berkiprah di YouTube si penyesat. Kemudian dia tag VTube. Artinya yang dimaksud adalah berkiprah di VTube. Nah, maka itu saya bahas. Kemudian dia bilang, dia komentar ke saya, wah pintar banget ya fitnahnya. Saya fitnah dari mana? Kan dia sendiri ngomong bahwa berkiprah di YouTube si penyesat itu VTube. Artinya dia berkiprah di VTube dapat berkat luar biasa. Kemudian menurut saya, kalau kita menjelek-jelekkan perusahaan orang, tidak berhenti-berhentinya menyinyir perusahaan orang, kemudian dapat hasil dari nyinyir, simpulkan teman-teman, halal atau haram, halal atau haram. Aduh. Kemudian kemarin disentil sama Bang siapa ya? Ferry Q. Itu Ferry Q dengan Bang Anto itu disentil. Langsung naik pitam dia. Dia mau laporkan lah, ya kan? Karena katanya difitnah. Dia nggak rasa kalau apa yang dilakukan terhadap VTube, member-member VTube, pendiri VTube, itu kan menfitnah terus, menyinyir terus, merendahkan terus. Itu yang dilakukan, nggak sadar. Dia nggak pernah sadar. Kenapa saya bahas kali ini lagi? Karena dia juga bahas saya lagi di video terbarunya, yang judulnya itu ada halusinasi itu. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa kenapa dibahas, saya meluruskan. Saya nggak pernah bahas videonya kalau tidak ada saya di dalam dan tidak ada menjelekkan VTube. Tetapi saya mau sampaikan, yakinkan kepada teman-teman semua bahwa apa yang dibahas di VTube dengan mengatakan VTube itu yang dibahas oleh leader VTube adalah kebohongan, memutarbalikkan fakta. Siapa yang memutarbalikkan fakta?
Kemudian dia menggunakan, biasa sering menggunakan undang-undang. Aduh, inilah yang saya bilang. Lulusan IT luar negeri, S2, informasi teknologi luar negeri. Amerika kalau tidak salah itu, tidak tanggung-tanggung itu. Kemudian menggunakan undang-undang untuk seolah-olah menakut-nakuti aparat, bahwa kalau menggunakan foto-foto aparat itu bisa kena undang-undang, karena katanya yang foto-foto aparat itu rekayasa. Atau kalau memang benar itu bisa kena undang-undang. Undang-undang dari mana? Undang-undangnya dia. Saya kan udah pernah membahas pada video saya bahwa di dalam undang-undang yang undang-undang itu mengatur tentang tata tertib kepolisian, bagaimana mengayomi masyarakat, kedisiplinan. Tidak ada dalam undang-undang itu mengatakan bahwa dilarang anggota Polri, TNI, pejabat negara bermain VTube, aplikasi VTube. Ya. Dan apalagi sekarang VTube sudah legal, resmi izinnya. Berkali-kali saya tunjukkan lagi izinnya kepada Anda supaya lebih yakin. Jadi ini izinnya saya tunjukkan lagi supaya yang baru pertama kali hadir, yang melihat channelnya orang tua yang ada ubannya di sini melintang, ya ini dari sini ke sini. Nah, itu dia yang sebut nama-nama saya selalu. Nah, saya yakinkan lagi kepada Anda bahwa VTube ada izinnya. Nah, saya mau sampaikan gini lagi, hal yang sangat penting, perhatikan. Kalau Anda melihat CNN perbincangan antara Bung Deddy Permadi, yaitu juru bicara Kominfo, judulnya adalah Waspada Terjebak Aplikasi Tak Berizin Resmi. Ya. Di situ dia menyampaikan seperti ini. Ya. Di dalam menit ke-4:43 dikatakan seperti ini, bahwa di Kominfo punya sistem yang namanya Cyberdraw untuk mendeteksi konten-konten yang bisa menipu, termasuk penipuan-penipuan seperti TikTok Cash. Itu bekerja 24 jam. Sekarang saya mau tanya, member VTube dari bulan 4 sampai sekarang 16 juta saya perlihatkan kepada Anda ID yang terakhir pada tanggal 9. Sekarang nggak tahu, mungkin sudah 17 juta. Dari sekian lamanya, Cyber itu berfungsi 24 jam. Apakah VTube kok nggak masuk-masuk dan ditemukan? Berpikir secara logis, 16 juta member kok tidak terbongkar? Nah, arti kok 16 juta member masih mereferral orang, masih mengajak orang, bertambah terus. Kok Kominfo atau pemerintah tidak menutup semua? Tapi ini kan saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semua atau juga member-member Pak Tua bahwa VTube udah resmi, titik. Sudah ada izin OSS, titik. 13 digit itu. Anda bisa lihat sendiri. Berapa video saya menampilkan itu. Kenapa saya tampilkan izinnya? Supaya Anda yakin. Ada yang mengatakan, kenapa itu terus dibahas? Wah, itu terserah saya dong. Kan bukan satu pelanggaran. Karena yang saya tampilkan adalah izin resmi dari OSS yang juga dibenarkan oleh Pak Ketua Satgas SWI Tongam Luman Tobing. Izin VTube diterbitkan OSS. Hampir selalu dalam video saya bahas itu supaya memberikan keyakinan kepada teman-teman semua, khususnya member-member orang tua. Karena saya lihat udah banyak membernya juga orang tua yang sudah mulai bertobat. Dan saya lihat semakin banyak. Saya kadang hampir tiap hari dihubungi ingin daftar. Ya, saya justru bisa dibilang kewalahan. Pak Tua dapat apa ya kata ubannya sini. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kepada Anda yang berkaitan di VTube. Tentunya dengan dari setiap video-video saya, gaya-gaya saya beda, menyampaikan kepada teman-teman semua. Tetapi tujuan saya adalah baik, memberikan keyakinan, dorongan kepada teman-teman semua. Dan bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita menjalankan aplikasi. Aplikasi udah resmi kok. Nggak ada lagi yang harus mengganjal kita teman-teman untuk menjalankan aplikasi ini. Kemarin sore saya dihubungi oleh anggota Polri lagi. Dihubungi bukan untuk apa? Dihubungi karena dia berterima kasih. Dia mengatakan terima kasih sudah membuat konten-konten yang bermanfaat. Jadi ini yang harus kita lakukan teman-teman. Daripada kita hanya menyinyir, aduh sayang sekali lah. Apakah tidak ada konten yang bermanfaat kita lakukan untuk bagaimana membangun masyarakat kita di Indonesia?
Saya selalu mengatakan bahwa sekecil apapun mungkin tidak berdampak ke banyak orang. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan semangat, survive kepada teman-teman kita. Supaya kita sama-sama tumbuh. Bangsa kita bisa tumbuh. Jadi inilah yang saya bilang. Saya kadang-kadang kurang masuk akal ya apa yang dilakukan oleh haters nih. Dia mengganggu kenyamanan orang menjalankan VTuber. Kan kuota orang VTuber juga yang digunakan. Mengatakan inilah, menakut-nakuti yang seperti kerjaan seperti, ya minta maaf, hantu ya kan, kuntilanak itu kan, yang hanya nakut-nakuti orang. Saya berapa kali diteleponi dari kosmetik teman-teman. Itu kerjaan ulah haters. Saya tahu, ya, karena saya tuh menggunakan di nama saya tuh saya punya kode-kode yang orang tidak mengerti. Jadi saya tahu kalau orang ini melakukan sesuatu itu dari mana, akun mana, saya tahu. Jadi saya tahu bahwa ini langsung hater, pekerjaan hater, mengganggu orang, ya, diteleponi dari banyak perusahaan-perusahaan kosmetik, seolah-olah saya memesan. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman semua, atau ada yang kebetulan juga mengalami apa yang saya alami, atau juga yang ada yang menggunakan nama saya memesan kepada perusahaan Anda atau pribadi Anda. Saya konfirmasi ya, otomatis saya akan memberikan konfirmasi itu ketika saya yang bersangkutan. Tetapi kalau itu hanya menggunakan nama-nama saya sampaikan bahwa teman-teman, saya tidak pernah memesan sesuatu yang tidak resmi. Ya, mungkin hater sudah menggunakan nama-nama saya karena tidak senang. Padahal ya apa yang saya lakukan? Hanya memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman, saling berbagi ilmu, khususnya di VTuber. Jadi bisa-bisanya juga Pak Tua mengatakan bahwa kita memutarbalikkan fakta, termasuk juga leader-leader yang lain. Lah, fakta dari mana kita putarbalikkan padahal kita menyampaikan apa yang kita kerjakan. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang saya alami, itulah yang saya kerjakan. Ada yang berkomentar mengatakan bahwa saya pembohong. Nah ini jujur saya nggak suka. Ya, saya tidak nyaman dengan apa yang disampaikan orang ini. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita bisa berargumentasi, mengeluarkan pendapat, tapi jangan menyerang secara pribadi seolah-olah saya pembohong. Ada buktinya nggak saya bohongi Anda? Ya, saya sangat tidak terima dengan kata-kata yang seperti ini, teman-teman. Anda bisa mengeluarkan pendapat di video saya, tetapi tolong untuk tidak membawa pribadi saya. Kalau Anda pernah merasa saya bohongi, tunjukkan buktinya. Dari kecil saya dididik ayah dan ibu saya menjadi orang yang jujur dalam kehidupan ini. Jadi saya bisa mengatakan juga bahwa siapa yang pembohong sebenarnya. Ada kakek itu yang mengatakan bahwa kami pembohong, memutarbalikkan fakta. Aduh, ini akan muncul kebenarannya teman-teman. Yang kami sampaikan real, apa yang kami kerjakan di VTuber. Kemudian dia menggunakan undang-undang lagi. Wah, ini kan akan kena undang ITE kalau kita menyampaikan kabar bohong yang mengatakan bisa sukses besar, tapi itu tidak terjadi. Ini hanya menakut-nakuti. Justru sayang, kasihan sekali. Dia nggak sadar bahwa apa yang disampaikan mengatakan bahwa VTuber adalah bisnis tipu-tipu, membahas VTuber, menghina VTuber, itu adalah satu, menurut saya, karena saya di dalam VTuber, kebohongan. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa kita yang berbohong? Akan muncul kebenaran. Satu saat. Ya. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kali ini, video ini, bagaimana memberikan keyakinan kepada teman-teman, juga meluruskan juga apa yang seperti pada thumbnail saya, CNN menghapus video yang membahas VTuber tentang ilegal. Teman-teman bisa mencari sendiri. Saya menyampaikan bahwa saya juga mencari dan kemudian tidak ada. Apakah mungkin dia sudah menghapus atau ada hal yang lain, itu kita nggak tahu ya. Tapi intinya teman-teman, bahwa VTuber itu adalah aplikasi yang sudah resmi di Indonesia. Tidak ada lagi ganjalan untuk kita menjalankan atau mengajak teman-teman, karena kita hanya mengumpulkan view point. Lama prosesnya. Kemudian kalau sudah besar, maka ada orang yang membeli, masuk di exchange counter, itu izin perdagangan ada ya. Kemudian orang yang membeli di EC tidak ada paksaan. Jadi di VTuber tidak ada unsur pidana, tidak ada pasal yang bisa menjerat, kalau yang saya lihat teman-teman ya. Nah, jadi satu lagi yang saya mau sampaikan teman-teman, berkaitan video saya yang kemarin, saya sempat membahas tentang, minta maaf, orang di desa ya,
saya mendapat email dari seorang bapak bahwa mungkin kalimatnya bisa dirubah ya. Saya menyampaikan itu kemarin karena saya dapat chat dari teman-teman khususnya yang di pedesaan itu ya, merasa khawatir ya dengan adanya pemberitaan-pemberitaan itu. Nah, maka itu saya langsung menyampaikan itu kepada teman-teman semua karena saya ingat dulu waktu saya juga di desa, di kampung, saya juga orang desa teman-teman ya. Dan saya rasa semua kita ini baik yang tinggal di kota itu berasal dari kampung ya. Saya langsung ingat zaman itu ketika kita ada mengatakan bahwa mau dilapor polisi itu kadang-kadang kita rasa was-was atau takut. Nah, maka itu langsung terlintas di pikiran saya, maka saya menyampaikan kepada teman-teman seperti itu. Tetapi tujuan saya tidak ada pernah, maksud saya tidak bermaksud untuk menyudutkan orang-orang desa dan orang-orang kampung, nggak ada teman-teman. Konteksnya yang saya bahas itu adalah konteks ketika orang mengatakan bahwa ada mau dilaporkan polisi, nah orang itu langsung takut. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tujuan saya adalah baik, dan apa yang saya sampaikan di video saya yang sebelumnya ini teman-teman, kalau ada yang salah-salah kata, ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf karena tujuan saya adalah murni baik, memberikan kita semangat teman-teman untuk bisa memilih yang baik, yang mana yang benar yang kita kerjakan. Oke? Saya tetap berharap dan berdoa teman-teman semua sehat selalu, dilindungi, dan saya Dema memberkati Anda.